tinggalkan kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaila Nur Fatwa. Kalian bisa manggil saya Suhaila. Saya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Perjalanan Wisata 2019. Nah, bagaimana nih kalian tadi setelah melihat video tentang Provinsi Lampung? Sangat indah bukan? Lain lagi dengan kebudayaannya juga. Ternyata Lampung tuh banyak banget keunikannya. Makanya dari itu saya akan membahas tentang 7 unsur kebudayaan Provinsi Lampung. Yuk ikutin. Yang pertama, ada sistem religi dan falsafah. Masyarakat Lampung itu percaya terhadap dinamisme itu pada zaman dahulu, seperti pohon yang sudah berusia ratusan tahun dan lalu ada dikasih sesajen. Tapi pada zaman sekarang, Provinsi Lampung didominasi dengan beragama Islam yang dibawa oleh Sultan Hasanuddin, dan juga terdapat agama lainnya seperti Kristen, Katolik, lalu ada Hindu dan Buddha. Kalau mengenai falsafah orang Lampung itu ternyata sudah ditulis dalam kitab Kuntara Rajaniti. Ada 5 sifat nih. Yang pertama itu ada malu terhadap pekerjaan yang hina. Yang kedua, mempunyai kepribadian yang sesuai dengan gelar dan adat yang disandang. Yang ketiga, bersilaturahmi. Yang keempat itu aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, tidak individualis. Yang terakhir ada saling bergotong royong. Nah, sifat-sifat yang tadi kan sangat positif banget. Ternyata itu dilambangkan dengan 5 kembang penghias sigor pada lambang Provinsi Lampung. Yang kedua, ada sistem sosial. Masyarakat Lampung merupakan masyarakat dengan sistem yang menurut garis ayah atau disebut dengan patrilineal. Bentuk perkawinannya itu pada umumnya di pihak laki-laki, dan pada hari pertama lamarannya pihak laki-laki harus membawa seserahan yang berupa buah-buahan atau kue-kuehan. Lalu nanti diiringi dengan musik gamelan yang disebut dengan talo balang. Nah, ada keunikan nih. Masyarakat Lampung kan itu ada dua, yaitu masyarakat Lampung Pedalaman dan masyarakat Lampung Pesisir. Kalau masyarakat Lampung Pedalaman itu peraturannya itu agak ketat ya. Seperti contohnya kalau misalkan kita udah menikah, jika ingin cerai itu tidak diperbolehkan. Nanti akan kena denda sebesar 50 gram emas yang dibayar kepada pihak yang diceraikan. Nah, beda lagi kalau misalkan bagi masyarakat Lampung Pesisir, mereka tuh diperbolehkan bercerai, namun ada syarat kalau misalkan mereka emang harus berpisah dan gak punya anak. Tapi ada lagi peraturan yang lain, yaitu di masyarakat pesisir Lampung itu gak boleh kawin lari atau disebut dengan sebambangan, karena dianggap seperti mencoreng nama keluarga sendiri. Unsur yang selanjutnya yang akan saya bahas itu sangat seru nih, tentang seni rupa dan desain yang ada di Provinsi Lampung. Nah, perlu kalian ketahui kan seni rupa dibagi menjadi 2, yaitu ada seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan seni rupa itu dibagi lagi menjadi seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, di Lampung itu contoh seni rupa murni itu ada tari canget. Tari canget merupakan tari tradisional Lampung dan pada zaman dahulu itu ditampilkan pada saat panen raya atau upacara mendirikan rumah ataupun untuk mengantar orang yang akan pergi haji. Namun kan itu dulu. Kalau sekarang itu tari canget sering digunakan untuk mengiringi upacara perkawinan, yang di dalamnya terdapat pula pemberian gelar atau naik pepadun.
senjata tradisional khas Lampung, yaitu namanya terapang. Terapang merupakan senjata tradisional khas dari Provinsi Lampung tentu saja, dan bentuknya itu menyerupai keris. Dulu terapang digunakan oleh para bangsawan untuk mempertahankan dirinya dari serangan musuh. Namun saat ini terapang digunakan sebagai pelengkap dari pakaian adat pria yang digunakan pada saat acara pernikahan, dan juga digunakan sebagai pada acara ritual pada adat Lampung lainnya. Selanjutnya ada pakaian adat khas Lampung, ada dua, yaitu saibatin yang bercorak warna merah dengan mahkota emas atau sigarnya berjumlah 9 ruji, dan yang kedua ada pepadun. Pepadun bercorak warna putih dengan mahkota emasnya berjumlah 7 ruji. Unsur yang keempat itu ada unsur arsitektur. Pada zaman dahulu, masyarakat Lampung tinggal di rumah tradisional yang bernama Nuwo Sesat dengan atap yang terbuat dari sirip atau alang-alang. Mereka biasanya menyebut dengan Nuwo Sesat. Bagi masyarakat Lampung, Nuwo Sesat atau rumah itu memiliki makna, yaitu sebagai tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat berlindung. Nah, untuk membangun Nuwo Sesat itu terdapat berbagai macam jenis kayunya. Kalau jika membuat papan rumah menggunakan jenis kayu yang namanya merbau. Kalau misalkan membuat tiang rumahnya menggunakan jenis kayu yang namanya kayu bungur. Dan yang terakhir, kalau bagian atap menggunakan kayu nangi. Unsur selanjutnya yaitu kelima, yaitu seni pertunjukan dan seni media. Seni pertunjukan yang ada di Lampung itu bernama lakon labu handak, merupakan rekonstruksi dari penuturan yang disampaikan kakek kepada cucunya. Kisah Labu Handak itu menceritakan sebuah keluarga bangsawan yang belum mendapatkan anak, dan mereka tetap berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan anak. Akhirnya mereka dikabulkan mendapatkan seorang putri, tapi putri tersebut tuh tidak memiliki tangan dan kaki, dan badannya bulat seperti labu. Putri tersebut dinamai dengan Batin Labu Handak. Beberapa tahun kemudian ada seorang pria yang belum mendapatkan jodoh juga nih, dan pria tersebut mimpi bertemu kepada kakek, dan kakek tersebut bilang bahwa jodoh pria tersebut itu Batin Labu Handak. Nah, akhirnya pria tersebut mencari yang namanya gadis yang bernama Batin Labu Handak. Namun pria tersebut terkejut dengan fisik Labu Handak, tapi akhirnya pria tersebut itu tetap menikahkannya di tengah-tengah acara pernikahan. Di pertengahan acara pernikahan antara pria tersebut dan Labu Handak, tiba-tiba putri Batin Labu Handak itu berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Nah, bentuk dekorasi dalam lakon Labu Handak ini tuh terdapat dua area panggung, yaitu ada yang kanan dan yang kiri. Kalau ada bagian kanannya itu digunakan untuk wawancara orang yang bercerita, sedangkan di bagian kirinya untuk area permainan. Terus pakaian dasar pewawancara menggunakan alat ikat pinggang, daster yang bermotif batik. Sedangkan kakek yang tadi yang menceritakan itu menggunakan sarung, ikat pinggang dengan singlet, dan kalau misalkan cucunya itu menggunakan kain sarung sebagai pakaian dasar. Kalau misalkan tata riasnya dalam pertunjukan lakon Labu Handak ini disesuaikan dengan watak dan karakternya masing-masing. Selanjutnya yaitu keenam, ada bahasa dan aksara. Nah, bahasa Lampung termasuk cabang Sundani dari rumpun Melayu Polinesia Barat dan masih dekat dengan kerabat bahasa Melayu. Lampung memiliki dua dialek. Yang pertama itu dialek O atau Nyo, yang artinya itu apa. Biasanya dialek ini digunakan di daerah pedalaman. Lalu
Selanjutnya ada dialek A, api. Artinya apa dan biasa digunakan oleh orang daerah pesisir. Selanjutnya ada aksara. Aksara Lampung disebut dengan hat Lampung. Hat Lampung merupakan bentuk tulisan yang memiliki hubungan dengan aksara Palawa dari India Selatan. Hat Lampung memiliki dua unsur, yaitu aksara Palawa dan huruf Arab. Hat Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan, dan juga terdapat lambing, angka, dan tanda baca. Hat Lampung disebut dengan istilah kaganga ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan dengan huruf induk yang berjumlah 20 buah, yaitu unsur ketujuh, yaitu teknologi. Nah teman-teman, ternyata masyarakat Lampung menggunakan alat perkakas dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya yaitu ada sekelak. Sekelak itu tungku untuk alat memasak. Sedangkan masyarakat Lampung untuk mengambil air menggunakan buah gerenuk, labu, dan naja yang dikeringkan. Ada yang unik nih, namanya yaitu bubu untuk alat mengambil, untuk alat mencari ikan. Lalu sedangkan teknik pembangunan rumah adatnya yang tradisional yang besar dan kokoh itu menggunakan kayu, jenis-jenis kayu tertentu nih yang tadi udah saya bahas atau yang saya sebutkan di bagian unsur arsitektur seperti kayu merbau dan lain-lainnya. Kesimpulan dari saya bahwa kesenian dan kebudayaan Provinsi Lampung yang dimiliki Provinsi Lampung ini memiliki ciri khas yang beraneka ragam, yang indah dan unik untuk kita ketahui. Nah, maka dari itu kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap menjaganya, bahkan harus tetap melestarikannya agar kebudayaan dan kesenian Provinsi Lampung ini atau bahkan kebudayaan Indonesia dan kesenian budaya Indonesia itu tetap terjaga dan tetap ada. Jangan sampai kebudayaan dan kesenian Indonesia ini hilang atau diakui oleh negara lain ya. Jangan sampai ya teman-teman. Yuk mari kita sama-sama melestarikan kebudayaan dan kesenian Indonesia. Cukup segitu saja dari saya mengenai tentang 7 unsur kebudayaan Provinsi Lampung. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.